tokoh-tokoh bangsa kita yang dari Minangkabau ini adalah pemikir-pemikir bangsa. Kita tahu Bung Hatta, Sahril, Agus Salim, Hamka, Tan Malaka, itu orang-orang pintar. Kami yamin kita harus meniru yang tokoh-tokoh bangsa. Bunda merasakan kayak gitu. Kita tuh harus apa adanya. Satu lagi, kita tidak perlu embel-embel ini itu ini, tidak perlu harus begini begitu. Tetapi kita harus mempunyai karya yang bermanfaat untuk orang. Itu. Jadi dengan karya kita akan dikenal orang. Kita tidak perlu mengejar sana sini, karena ingat, rizki kita itu udah Allah atur. Hari ini lu juara ini, hari ini kehidupannya begini. Intinya kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir di ruang kaca sahabat, tentunya untuk mendatangkan narasumber yang kompeten. Hari ini kita kedatangan sangat inspirator dari Rumah Baca Anak Nagari. Nama ibunya Ibu kandidat doktor Ibu Sri yang sering dipanggil Bunda atau Bundo? Bunda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Zul? Kayaknya saya dipanggil Pak Zul aja deh. Oh, Pak Zul. Oke. Bunda Sri ya, Bunda Sri. Sri lengkapnya Bunda apa nih? Bunda Sri. Bunda Sri Kandayani. SPD, MPD? MPD. SPD, MPD, kandidat doktor. Ngambilnya juga di jurusan pendidikan? Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Ini narasumber kita kali ini juga sudah hadir sebagai seorang kepala sekolah, kemudian juga founder dari Rumah Baca Anak Nagari. Iya. Oke, kita akan bincang-bincang inspiratif bersama ibu yang satu ini, yang skala beliau sudah melejit di nasional, bahkan sudah diundang oleh King Andy. Benar kan, Bu? Alhamdulillah pada tahun 2022 Rumah Baca Anak Nagari diundang di kegiatan kerjasama antara Angkasa Pura dan KND Foundation, penandatanganan nota kerjasama. Alhamdulillah kami juga sudah berdiskusi sama Bang Andi F. Noya. Wih, Bang Andi F. Noya aja udah diskusi. Apalagi sih ini ya, sisi lain yang di kampung kita ini. Terlambat tahu kita ini. Tapi sebenarnya sudah lama kita niat-niat nih Bunda Sri ya. Tapi akhirnya karena Bunda Sri sebagai seorang kepala sekolah, boleh tahu dikit kami dulu, Bunda Sri itu siapa sih, Bu? Bun? Sahabat Aspen di mana saja berada. Sebetulnya Bunda Sri sama seperti perempuan-perempuan lainnya adalah ibu dari 2 orang anak. Founder dari Rumah Baca Anak Nagari, kepala sekolah di SD Negeri 06 Parit Antang, Kota Bukit Tinggi. Sudah berapa lama nih? Sudah berapa lama jadi kepala sekolah nih, Bu? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Alhamdulillah pernah atau dianugerahkan pada tahun 2021 sebagai penerima penghargaan tertinggi Perpustakaan Nasional Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Wow, dahsyat sekali. Nanti kita kuliti habis lah ya. Mudah-mudahan. Nah, kita mulai ini berarti masternya literasi ya, Bunda Sri ini. Kita mulai dari warna. Apa makna hitam, Bun? What? Apa makna hitam di mata Bunda Sri? Karena sekarang kebetulan Pak Zulian nih warna hitam sekarang. Karena warna favorit ada warna hitam. Hitam tuh ada tegas. Iya ya iya, tidak begitu aja. Oh gitu ya. Makanya kayak gini mulai dari baju, lingkar kacamata begitu ya. Hobinya warna hitam dan sukanya warna hitam. Sukanya warna hitam. Oh gitu. Tegas. Ya. Maksudnya tegas. Bunda Sri suka ketegasan berarti ya? Tegas dan apa adanya. Tegas dan apa adanya. Kepala sekolah yang tegas apa adanya. Hei murid-murid, berbaris cepat, ibu tidak mau ya. Ayo segera. Baik Bunda Sri, ini dulu memang cita-citanya seperti apa? Memang di dunia pendidikan atau seperti apa nih? Sejak kecil
memang bercita-cita sebagai guru. Karena orang tua saya adalah seorang guru. Oh gitu. Sejak kecil itu emang suka baca, suka nulis-nulis puisi, suka main guru-guruan. Oh gitu. Jadi emang melihat orang tua yang bagaimana di rumah memang mencontohkan sebetulnya rumah itu adalah inspirasi. Rumah itu adalah madrasah pertama. Orang tua saya itu mencontohkan bagaimana bersikap kepada anak, bagaimana dengan tetangga. Orang tua saya itu tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah marah, tapi dia tegas. Tidak marah, Tapi dia tegas. tapi tegas. Oke. Itu agak luar biasa ya. Tidak marah, tapi tegas. Saya tidak pernah kalau pulang itu lewat dari jam 6 saya takut. Dia nggak marah, tapi dia diam aja. Jadi sebelum jam 6 kami udah di rumah. Dia tidak ada merepet gitu. Enggak. Itu orang tua laki atau perempuan? Perempuan. Tapi dia tegas. Dia tegas ya. Ya, inspirasi yang luar biasa karena beliau tuh mencontohkan, bukan hanya bicara begini tidak mencontohkan. Bagaimana dengan ayah? Kalau ayah saya juga orang yang luar biasa, Tegas? tegas. Kelihatan dari anaknya jadi tegas gitu. Masya Allah. Tapi di balik ketegasan tadi juga suka puisi. Iya. Begitu. Ada apa dengan puisi? Kenapa itu? Apakah puisi sebagai suara hati atau memang gimana, Bunda Sri? Kalau menurut saya pribadi, puisi itu bukan hanya suara hati, relung jiwa yang harus kita pahami. Relung jiwa yang harus kita pahami. Karena dengan berpuisi itu kita bisa mencurahkan apa-apa yang saya rasakan. Dan dengan berpuisi saya ada berpengalaman tentang puisi. Waktu saya terpilih di tahun 2008 menjadi utusan pemuda ke Bangka Belitung. Waktu itu ada BPAP, Bakti Pemuda Antar Provinsi, PPMI Sumbar gitu ya. Saya itu orang punya ciri masing-masing. Karena di suatu daerah, kebetulan saya di Bangka Belitung, apa sih yang bisa kita tampilkan di daerah? Ada orang menari, ada nyanyi. Oke. Kalau saya puisi. Oh, puisi. Iya. Berarti ada, kalau sekarang puisi beberapa penggal berarti ada yang ingat nih, Bun? Ada. Boleh dong, boleh dong. Suaranya lagi serak. Kita mulai dari puisi, bukan sekedar suara hati. Inilah Bunda Sri. Silakan, Bun. Kira-kira puisi yang kita cerita apa nih, Bun? Kalau kita bercerita karena lagi batuk ya, jadi Oke. nggak enak gitu dengan. Pada saat sekarang kita harus memahami. Banyak orang mengatakan anak-anak harus membaca. Oke. Tetapi anak-anak dalam tanda kutip masih susah memahami. Mungkin kalau Bunda rasakan dengan berpuisi kita selain mengajarkan sastra secara lisan dan tertulis kepada anak, kita secara tidak langsung juga mengajarkan tradisi. Tradisi? Iya, Tradisi siapa? budaya. Indonesia? Iya. Di Oke. puisi bisa kita mengajarkan sastra budaya kepada masyarakat yang ada, kepada pembaca dan pendengar kita. Dan dengan berpuisi kita jadi kritis, itu yang Bunda rasakan. Waduh, iya tegas. Bunda pernah membuat puisi tentang, Bunda jujur suka dengan puisi Sosiawan Leak. Siapa, Bang? Sosiawan Leak yang Itu penulis pengarangnya. ya, Sosial One Lea. ya puisinya tuh banyak yang kritis. Seperti bahkan dengan puisi tentang anti korupsi, puisi yang dalam tanda kutip bukannya menghujat pemerintah tapi apa adanya. Ini yang tegas tadi ya, warna Iya. hitam tadi ya. Iya, apa adanya. Bunda ingat gak itu isi puisinya, masih ingat, Bunda? Banyak puisinya yang masih diingat. Tapi inti dari puisinya itu tidak perlu menjilat
agar Anda dikenal. Bunda merasakan kayak gitu. Kita tuh harus apa adanya. Satu lagi, kita tidak perlu embel-embel ini itu ini, tidak perlu harus begini begitu. Tetapi kita harus mempunyai karya yang bermanfaat untuk orang. Itu. Jadi dengan karya kita akan dikenal orang. Kita tidak perlu mengejar sana sini, karena ingat, rizki kita itu udah Allah atur. Hari ini lu juara ini, hari ini kehidupannya begini. Intinya kita berusaha, tetapi dengan cara yang adil, dengan cara normal. Segala yang paling tidak disukai itu adalah yang namanya menjilat. Karena menjilat itu ya menjilat. Tidak, ya gimana? Apa adanya aja. Oke, apa adanya. Nah, kita ini apakah rumah baca anak nagari ini kita jadi menarik nih. Apakah dia hadir dulu apa adanya? Boleh dong cerita bagaimana inspirasi dia lahir tahun berapa ini rumah baca anak nagari kok sampai tenar itu jadinya seorang kepala sekolah yang kandidat ini. Gimana nih ceritanya? Apa adanya kah atau seperti apa nih, Bun? Sahabat rumah baca dan sahabat Aspen di mana saja berada, rumah baca anak nagari itu hadir pertama atas permintaan anak kandung saya waktu itu berusia 3,5 tahun yang sudah pandai membaca. Waktu saya pulang, waktu itu saya masih tinggal di Padang, Bun, buku-buku kita banyak, buka perpustakaan dong untuk abang-abang biar bisa baca buku kita. Waktu itu saya merasa biasa-biasa aja, nggak suruh ya abang-abang tuh kesini kalau mau baca, nggak Bun, seperti perpustakaan. Karena anak saya itu emang dari kecil, bisa dikatakan dari bayi, dari dalam kandungan udah dekatkan dengan buku. Karena dalam kandungan itu emang saya rajin baca, rajin mendengarkan musik. Saya ingat kata dosen saya dulu, kalau Anda tidak akan menjadi guru, Anda akan jadi ibu rumah tangga. Kalau pingin anak cerdas, dekatkan dengan buku. Oh, itu. Jadi pertama atas permintaan anak. Yang kedua, karena keresahan. Bagaimana di lingkungan saya di tempat Bunda itu anak-anak begitu dekat dengan gawai atau HP gitu, tetapi tidak bisa memanfaatkan, hanya untuk main, nonton YouTube, main game. Disuruh mengetik pun nggak bisa. Untuk buat satu halaman, itu nggak bisa. Seperti di Word kayak itu nggak bisa. Cuma bisa main game. Jadi rasanya sedih sekali. Tidak memanfaatkan apa yang dia punya dengan baik, dan terlalu sibuk anak-anak dengan gawainya. Ya karena jadi candu kan handphone. Iya. Jadi itu terbukanya rumah baca anak nagari, permintaan anak kandung dan keresahan yang ada di lingkungan. Oh gitu ya. Jadi untuk berdirinya harus ada alasan. Iya dong. Why? Bukannya orang buka rumah baca, kita ikut-ikutan, latah, akhirnya kita tutup. Bukan begitu. Kayaknya ini ya, kalau Aspen mau buka rumah baca boleh dong. Tapi ingat dulu, why? Iya. Begitu kan? Why? Harus ada. Karena Aspen harus buka punya rumah baca. Karena Aspen visinya menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Tapi kalimatnya keren. Setiap ada alasan, pasti ada gerakan. Iya. Gerakan alasan apa saya menulis puisi, ya kan? Alasan apa saya bercerita, alasan apa saya berkata. Begitukah Bunda? Yes. Sebagaimana Bunda dulu, bagaimana alasan apa saya mencintai ayah siapa namanya? Ayah saya Sumaryadi. Bukan, suaminya. Oh, Ayah Hasan. Ayah Ya, Hasan. kalau di rumah baca, ketua rumah baca itu namanya Ayah Hasan. Ketuanya Ayah Hasan ya? Ya, Bunda pendirinya, founder. Oh, founder. Oh gitu ya. Oke. Berarti alasan sesuatu itu mesti dengan alasan yang jelas. Maka alasan anak dan keresahan berdirilah rumah baca dari rumah baca anak nagari. Mulai berdiri itu sebetulnya kami mempersiapkan itu dari 2014-15 udah kami persiapkan. 2016 tuh
sudah ready 2017 pas Bunda pindah dari Padang ke Bukit Tinggi. Oke, launching. Launching. Pertama itu apa yang dilakukan ketika itu? Berarti anak aja dulu. Waktu launching sudah ada anak-anak gitu? Oh udah. Karena gini, kami punya rumah baca. Anak-anak udah banyak ke sana. Kami tidak seperti orang, maaf dan tanda kutip, launching datang kepala perpustakaan, datang DPRD, datang itu enggak. Tapi kami launching betul-betul dari kami. jadi yang launchingnya siapa? Yang meluncingnya orang Nagari. Oke, mulai dari level bawah, Level bawah. tapi akhirnya jadi juara nasional. Iya. Karena kadang orang launching dari orang petinggi-petinggi, hari itu buka, hari itu juga tutupnya. Iya. Jadi kalau Bunda pikir nggak harus seremonial tuh nggak penting sekali gitu. Tapi kita harus gerakan kita. Betul nggak kita bergerak? Yang penting gerak aja. Iya. Karena kita harus punya program. Orang punya rumah baca, kita punya rumah baca, tapi kita nggak punya program. Kasian dong. Harus Oke. ada program. Harus ada program. Nah, program dari rumah baca itu dulu memang seperti apa sih, Bun? Rumah baca anak Nagari itu mempunyai visi menumbuhkan minat baca, mencerdaskan bangsa. Menumbuhkan minat baca dan mencerdaskan bangsa. Jadi gini, kalau orang bertanya kenapa sih rumah baca anak Nagari? Kenapa tidak rumah baca anak kota? Nah, kan sering kayak gitu. Iya, Karena tinggal kan di kota bacanya rumah Nagari. Kami tinggalnya di kabupaten loh, Kabupaten Agam. Oh, kabupaten ya. Rumah baca anak Nagari itu Kabupaten Agam. Oh, Di pinggiran kota. 400 kita kayaknya ada meter. kesamaan. Ansarullah Peduli Negeri. Nagari. Paduli Nagari ya. Jadi kalau kami berpikir dengan adanya program, segala sesuatu itu akan jelas jalannya. Oke. Kalau kita tidak ada program, apa yang akan kita publikasi? Apa yang akan kita evaluasi? Program itu harus ada evaluasi. Oh gitu. Kok mungkin program itu berjalan begitu saja? Karena dulunya kami programnya ya baca tulis, seni. Setelah kami pikir-pikir, tahun keempat, tahun ketiga, keempat, kami butuh yang namanya IT digital. IT digital, oke. Akhirnya ada les komputer, gratis. Kami ada les komputer gratis di rumah baca. Di rumah baca? Iya, dengan awalnya laptop kami dan suami dan komputer hadiah dari waktu itu saya pegiat literasi dari kabupaten. Akhirnya dengan kegiatan kami ada salah satu warga kota Bukit Tinggi melihat, dia kasih saya 4 komputer. Oh. Komputer layak, walaupun bekas layak, dengan tempat-tempatnya. Karena melihat di media sosial kami betul-betul bergerak. Dia berniat untuk disumbangkan. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah itu memberi kita jalan untuk itu. Penting berbuat saja. Saya sering mengingatkan pada kawan-kawan pegiat literasi, ayo kita menghidupkan literasi, bukan mencari hidup di literasi. Wah, kalimatnya memang literasi banget. Pendek menusuk nih. Oke. Benar. Jadi segala kegiatan itu, program itu harus ada evaluasinya. Biar kita tahu sampai di mana gerakan kita. Kami betul-betul tidak pernah bermimpi ya. Saya masih ingat kata Bang Andi, Bunda Sri yang waktu di Padang rumahnya mengontrak, yang anaknya minta rumah baca pas waktu ke Bukit Tinggi. Karena itu rumah orang tua saya. Yang di mana? Yang di Bukit Tinggi ini. Oke. Jadi emang betul-betul orang tua, kakak, saudara semuanya mensupport kegiatan kami. Bahkan bisa dikatakan rumah baca anak Nagari itu betul-betul support keluarga. Saya mengadakan lomba tidak pernah minta donatur. Iya. Lalu hadiahnya gimana, Bu? Donaturnya dari keluarga. Oh. Kecuali baru tahun ada
Bukan, kalau lomba nggak ada. Lomba itu dari keluarga, dari abang, dari sepupu. Bahkan kami ajak anak jalan-jalan pakai mobil kami, mobil abang saya. Pernah suatu ketika saya bayar ke sepupu, dia bilang, "Bun, kegiatan ini untuk anak-anak kita, kenapa harus dibayar? Bunda perlu mobil, bilang ke kami." Waduh, Jadi kan Ini- ada saja jalan dari Allah. ini memang keluarga literasi banget ya. Jadi itu yang kami rasakan. Bahkan pada tahun lalu kami itu berbagi takjil. Ya. Kalau buka bersama kami tahun lalu itu dari kami. Tahun lalu itu bukan dari kami. Ada anak-anak mahasiswa mengadakan acara. Tahun sebelumnya, Bun, buka bersama dari kami. Tahun sebelumnya kan dari keluarga-keluarga kita aja. Akhirnya dari anak mahasiswa. Akhirnya pernah teman saya dari salah satu hoki ya, dia bantu bukanya misalkan takjilnya, misalkan kayak gitu. Kami juga berbagi takjil di luar dengan anak-anak. Jadi tahun kemarin, tahun sebelumnya karena kami berbuat begitu, ada salah satu dia dari Pemda, kami juga maulah. Masa Akhirnya tergerak yang lain lah gitu ya. ya gitu. Bahkan tahun kemarin itu dari sahabat Umi Cinto juga memberi takjil untuk buka bersama pesantren. Kami ada pesantren Ramadan di bulan Ramadan beberapa hari. Jadi kita tidak tahu jalan Allah itu dari mana. Jalan Allah itu dari mana? Yang penting kita berbuat saja. Berbuat saja, bergerak saja. Berarti itu anak-anak yang hadir, anak sekitar itu berarti kan, Bun? Tidak. Hah? Anak yang hadir itu ada dari Ampe Angke. Oh, dari luar kota juga ada? Iya. Bukit Tinggi Agam itu pada umumnya. Ampe Angke, Biharo. Jauh Bahkan jauh. yang les itu dari Biharo, dari Kamang, dari Tarusan ya, macam-macam yang belajar di sana. Dari Ampe Koto. Sampai dari luar. Iya, Bukit Tinggi Agam. Mantra-mantranya apa sih? Bahkan kalau yang ikut belajar tentang bagaimana mendirikan rumah baca itu betul-betul 2 hari dia sana tidur di tempat kami. Kami juga punya penginapan, itu berbayar loh. Homestay kami juga ada. Oh, homestay juga ada. Iya. Homestaynya harganya berapa? Boleh lah di spill dikit di sini. Kecuali untuk pegiat literasi itu gratis. Pegiat Kalau literasi pegiat gratis. literasi dari luar kota ada kegiatan biasanya kami iya. tidak itu, karena itu kan sama dengan kita. Pegiat literasi itu orang yang mau bergerak yang tidak didanai siapa-siapa. Kalau mau ke Bukit Tinggi bisa nelfon. Iya. Kecuali untuk pegiat. Ini cocok sekali nih, jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Kayak kita ketemu di sana ya, Bun ya. Iya benar. Aspen visinya gitu tuh, Bun. Saling menguatkan. Saling menguatkan, karena kebaikan itu harus terkuatkan. Benar. Kalau kita kuat sendiri, nanti itu mudah diterjang angin begitu. Kezaliman juga lebih kuat Ya, nantinya. gerakan kezaliman hari ini juga sudah keren. Nah, kita cukup bangga juga ya, banyak penggerak kebaikan kan, Bun ya. Iya. Jadi zaman sekarang itu kita zamannya kolaboratif ya. Iya. Kayak gitu. Kalau bergerak itu nggak bisa sendiri, makanya tagline dari Rumah Baca Anak Negara itu, ayo bergerak, berbagi, berkolaborasi, dan berdampak. Iya Allah, iya. Ya iyalah, susun visi dan misi kepala sekolah. Tapi kayaknya ngomong memang ini ya, Bun, kayak trainer, pelatih. Ini jadi kalau untuk apa? Memang jadi sering pembicara atau gimana nih, Bun? 2017 sampai sekarang jadi narasumber praktik baik literasi di Balai Bahasa sampai sekarang, kadang di Perpustakaan Provinsi. Alhamdulillah juga pernah narasumber di kebetulan pandemi waktu itu rencananya ke luar negeri, tapi karena pandemi akhirnya di Indonesia, tapi lewat Zoom sampai ke luar negeri. Ush, iyalah, mantap nih sekali, inspirasi sekali ya. Yang penting menjadi sang penggerak ya. Yang penting tuh bergerak dan bermanfaat. Bergerak dan bermanfaat, masya Allah. Manfaat setelah itu ada nampaknya, ada dampak setelah itu ada. Iya. Yang mesti juga nanti kompak berdampak ya.
Yes, lebih keren lagi kan. Asbel bikin harusnya. kompak berdampak lah. Kita sudah kebikin kompak berdampak. Iya Bun. Tapi kalau ini kan sekarang memang tantangan nih Bun. Anak-anak kan memang Indonesia dengan budaya baca yang rendah sekali. Benar kan Bun, tantangan kita ke depan. Tapi memang scroll ini kan memang generasi Kalau scroll. menurut Bunda, anak Indonesia itu minat bacanya ada, tapi daya bacanya kurang. Tolong diterangkan apa bedanya sih Bun? Karena gini, kalau minat baca dia mau membaca dia misalkan. Baca. Ya. Tapi daya baca baru sebentar udah lelah. Udah itu. Dan satu lagi, untuk memahami suatu bacaan itu masih agak susah. Makanya kemarin-kemarin waktu Bunda jadi narasumber read a lot gitu ya. Kebetulan Rumah Baca Anak Nagari itu pernah pemenang read a lot juga. Read lot apa nih? Membacakan nyaring. Jadi membacakan nyaring Oh, membacakan nyaring. untuk anak. Jadi anak-anak tuh kan waktu dulu di Minangkabau tuh ada didongengkan Oh, iya. atau mirip Tambo atau malam-malam didongengkan Iya. sama nenek-nenek kita. Itu kan Aki-aki tidak ada lagi. Iya. Jadi sekarang kan ada read a lot, bagaimana anak itu dibacakan buku. Setelah dibacakan dia punya imajinasi. Dengan gambar buku tuh kita lihatkan ini berapa, kita bisa berinteraksi. Beda dengan dongeng. Kalau dengan dongeng kan kadang dia tidak memakai itu, anak-anak berhayal aja gitu. Beda. Oh, Jadi gitu. kita dari dini kita juga harus melatih nalar dan inspirasi anak-anak. Makanya kadang Bunda nyatakan jangan larang anak-anak untuk protes. Jangan larang anak-anak untuk protes. Iya, Oh, dalam tanda kutip, karena gimana? iya. Anak-anak itu harus dilatih dari sekarang bernalar kritis. Kritis, benar. Kalau benar. anak-anak tidak bernalar kritis, siapa nanti yang jadi Indonesia 45 yang diharapkan itu yang apakah hanya melempem, Iya. apakah hanya yang sibuk dengan berselancar di media sosial saja, yang tidak tahu membedakan mana yang hak, mana yang benar. Deal begitu ya. Iya. Ini mantap sekali nih Bun. Jadi sebenarnya kalau berpikir haluan kiri dikit ini, jadi jangan kira bahwa maksud anak nakal ketika dia protes. Ini anak nakal nih. Kadang-kadang dia kritis itu butuh ya. Coba misalkan, ayo jadi anak yang baik, taruh tangan di meja ya nah, gitu ya. Sampai pulang dia begini terus gitu. Iya. Tapi memang daya kritis itu Itu tuh dilatih. Artinya kalau di zaman kita kan memang dulu waktu dulu kan duduk kayak gitu ya. tangan dilipat gitu Tangan sampai pulang ya. dilipat ya. Sebenarnya kan kalau anak nakal dalam makna tanda kutip ketika dia memang produktif nakalnya itu saya perlu. Kan kayak dulu kan ini anak nakal ya, kamu sudah dibilang jangan kayak gini gitu ya. Tapi kan sebenarnya cara menempatkan kata sebenarnya nih Bun. Selain cara menempatkan kata, dan kita juga tidak menyalurkan anak nih di mana, karena dia sibuk begendang-begendang zaman gini. Ya, Kan betul. kita nggak tahu dia itu kan hobinya apa, dia mungkin Drum. mau bisa jadi drummer. Betul. Kayak gitu, karena mungkin ilmunya juga segitu kan sama dahulu. Mungkin ya. Mungkin. Tapi semenjak ada perkembangan begitu ya, apalagi Iya. tambah banyak baca buku, ilmu sudah berkembang begitu ya. Cara pandang juga akan berubah. Sudut pandang jadi berubah karena buku adalah jendela dunia. Buku juga. Yes. Jadi kalau begitu berapa banyak sih buku yang ada sekarang di Rumah Baca Anak Nagari ini? Alhamdulillah buku di Rumah Baca Anak Nagari itu lebih dari 10.000 buku. Masya Allah ya Rahman. Itu cara dapatkannya gimana tuh Bun? Pertama, Bunda juga menulis. Oh penulis juga? Bunda juga menulis. Alhamdulillah waktu Duta Baca Indonesia ke rumah Gulagung, ke rumah baca, apa kata Gulagung? Siapa Bun? Gulagung, penggantinya Najwa Shihab. Oke. Gulagung udah ke rumah baca Anak Nagari. Sudah ke sana dia? Sudah. Jadi saya aja Duta Baca belum sebanyak Bunda Sri kayak gitu kan. Tapi sebuku saya tuh ada buku tunggal, ada buku antologi. Dan saya juga menyemangati guru-guru teman-teman untuk menulis. Oke. Jadi seperti waktu itu saya misalkan Surabaya atau ke Jogja atau kemana, saya bercerita waktu itu ada lomba menulis di Surakarta dan pelatihan trainer menulis, bahan ajar. Saya ceritakan ke penerbit, ke teman-teman nulis, saya punya rumah baca loh. Punya rumah baca.
bayar atau gratis. Teman kasih buku, masyarakat kasih buku. Akhirnya saya masuk forum TBM. Forum TBM tuh mensupport kasih buku. Masyarakat kasih buku, bahkan wakaf-wakaf buku, penerbit. Kalau kita betul-betul ada bergerak seperti Rabbit Hole kasih buku, Litara kasih buku. Banyak itu kita follow media sosialnya, follow aja. Kita bisa. Bahkan kalau Kominfo itu tiap bulan atau sekali 2 bulan mengirimkan kami buku dari Jakarta. Luar biasa ya. Yang penting tadi ya, pasang niat yang baik. Niat, bergerak. Ada bukti kita bergerak. Itu kalau suami support juga nggak ya? Dia tadi jadi ketua ini beliau ya? Ketua Forum TBM Sumbar. Sama orang pendidikan juga pun? Kalau suami saya kuliahnya di sastra Inggris. Kalau pekerjaannya bukan di pendidikan, di swasta, di material. Tapi support yang luar biasa dari keluarga, dari suami begitu ya? Dari kakak saya, Rumah Baca Anak Negari itu sudah kami akta notaris kan itu. Abang saya di Dishub, itu pengurusnya juga. Emang nggak harus di pendidikan. Kakak saya di kesehatan juga pengurus. Adik saya jualan di pasar atas juga pengurusnya juga. Bahkan dari adik saya yang jualan tuh betul-betul support kami. Jadi abang saya yang di Pekanbaru, pokoknya keluarga besar. Bahkan uni saya yang di Jakarta misalkan kita aja acara 17 Agustus, anak-anak makan di rumah tuh. Siapa yang bantu misalkan hadiah mewarnai kami untuk makan siang anak ini ya keluarga aja. Tidak ada keluarga. Karena memang sudah keluarga guru kali ya, memang ini dari bunda dulu orang tua ini ya. Selain keluarga guru, memang tingkat kepedulian satu lagi di grup WhatsApp keluarga itu memang kegiatan rumah baca itu di-share. Jadi keluarga itu sangat mensupport. Lalu kalau begitu seberapa penting media sosial nih Bun? Dalam suatu organisasi media sosial itu sangat penting. Orang akan tahu kita itu dengan kegiatan positif yang ada di media sosial. Mungkin Rumah Baca Anak Negari itu bisa dikenal di luar sana. Kami tidak menyangka seperti ya duta baca atau orang-orang hebat di luar sana gitu ya. Deputi atau apa ya dari media sosial kami. Media sosial ya? Iya. Itu langsung penggeraknya bunda sendiri atau tim-tim ini? Gak mungkin dong bunda. Kalau berkata jujur, kalau media sosial Rumah Baca itu banyak yang megang, adminnya. Iya. Bunda di sekolah. Orang mau datang ke rumah kan ada pegawainya. Ini ada relawan, ada karyawan. Kalau karyawan itu kita gaji. Oh gitu. Kami yang gaji sama suami. Keren juga ya. Emang digaji. Nggak mungkin dong orang gak dapat apa-apa. Kalau relawan itu dari mahasiswa. Mahasiswa itu paling tidak dia dapat sertifikat. Dia bisa mengembangkan ilmunya. Kalau ada kegiatan kita makan, nggak mungkin dong dia bawa nasi dari rumahnya. Iya benar. Itu dari kita. Jadi Allah itu akan melapangkan atau meluaskan rezeki kita kalau kita juga memperluas rezeki orang. Gitu. Iya. Ya tegas-tegas bahasanya, warna hitam ini bahasanya tegas-tegas. Kayak gitu. Iya. Jadi itu yang kami rasakan. Karena kalau bunda nggak di rumah pun ada karyawannya, ada relawannya. Jadi tidak masalah, orang tidak kecewa datang ke sana. Iya. Karena kami merasakan gini, tidak menyangka seperti pesisir Darmasraya itu pustaka nagarinya itu belajar ke tempat kami. Dari pesisir? Dari Darmasraya. Oke. Ada yang dari tanah datar, pustaka sekolah dan pustaka tadi sebuah nagari itu nginap di tempat kami loh, mau belajar. Padahal dia itu dibantu oleh perantau-perantau dari negerinya. Betul-betul belajar beberapa hari dia di situ. Iya. Ada dari daerah lain memang belajar kayak gitu. Ini dipelajari semuanya apa sih? Gratis loh. Apa sih yang dipelajari apa sih Bu? Bagaimana menyusun visi misi program. Bagaimana dengan sosial media. Bagaimana dengan trik membuka rumah baca itu selain niat pertama adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana yang harus kita
pertahankan. Kami kan juga membuka rekrutmen relawan. Oke. Jadi ada juga tempatnya, programnya, Hmm. pendanaannya, Hmm. dokumentasinya. Dokumentasi itu penting. Karena kita mau lomba nggak ada dokumentasi nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin caplok-caplok media sosial, kita harus simpan. Oh iya iya. Dokumentasi baru publikasi. Adanya evaluasi. Baru orang yakin. Kalau tidak gimana orang bisa yakin? Iya iya. Jadi itu harus terstruktur kita kemas ini ya. dengan baik. Karena berbuat baik saja tanpa promosi juga sebenarnya enggak ini ya kan? Kalau berbuat baik saja tidak ada ilmunya juga nggak bisa. Iya, Kan iya. kita tahu kan adab dulu baru ilmu. Berarti ilmu ini penting loh. Iya iya. Berbuat baik aja ilmunya nggak ada ya nggak juga. Iya iya. Gitu. Iya iya iya. Kalau apalagi kalau organisasi itu wajib pamer kayaknya ya, Bun. Ya kita juga harus. Nggak perlu tawadu gitu diam-diam. Karena beda. Kalau kita pribadi mungkin kita akan Iya, diam-diam. iya, betul. Tapi kalau organisasi, komunitas tidak. Wajib Ya. pamer. Karena teman bilang gitu. Hmm. Saya waktu itu jadi narasumber di Solok, Hmm. kabupaten. Kalau saya lihat di media sosialnya Bunda Sri hanya tek-tekan dari rumah baca. Jarang sekali media sosialnya. Tapi Bunda Sri bisa tahu orang karena apa? Karena organisasinya, karena komunitas, bukan jalan sendiri. Karena rumah bacanya. Hmm. Dia bisa kayak gitu. Jadi komunitas itu harus kita kuatkan. Komunitas ya. Ya. Hmm. Kalau misalkan ini bentuk yayasan, yayasannya harus dikuatkan. Hmm. Orang-orang di dalamnya itu harus kuat. Oh itu kata kuncinya ya. Iya. Kita harus mencari ide, ilmu tiap hari. Orang mungkin tidak menyangka rumah baca itu kan biasa-biasa saja. Hmm. Sekali seminggu kami itu berdiskusi loh. Di dalamnya. Iya. Hmm. Kalau diskusi besar itu minimal sekali sebulan atau 3 bulan. Tapi saya seminggu kami dengan relawan atau ya itu tidak kami pajang media sosial. Relawan atau pengurus kami diskusi. Ini apa target kita 3 bulan ini apa? Oh, Dulu rumah baca masuk sekolah, safari literasi Ramadan. Kami udah melaksanakan. Makanya teman-teman bilang, oh itu pernah dilaksanakan rumah baca. Parenting kami udah melaksanakan. Parenting juga. Udah. Kalau literasi itu apa sih, Bun? Dan apa baca aja? Literasi itu bukan hanya baca tulis, tapi bagaimana mengubah cara berpikir kita. Literasi dasar itu ada 6. Oke. Pertama literasi baca tulis, literasi digital, literasi finansial. Nggak mungkin dong baca-baca aja nggak dapat uangnya. Kalau mak-mak disuruh ke rumah baca, membaca saja, mending menjahit di rumah. Mending buat kue. Jadi bagaimana caranya dengan yang pernah rumah baca anak negeri lakukan sekali sebulan tuh misalkan mak-mak tuh kita buat ada kelompok sosial misalkan pertemuannya sekali sebulan. Jadi membuat kue. Jadi orang tuh diajarkan bagaimana cara buat kue. Nanti dia bisa jualan. Ya. Kan menghasilkan finansial. Ya. Atau bagaimana membuat bunga. Nanti pas acara wisuda di Pustaka Bunga tadi dia jual bunga. Pengalaman yang tidak bisa Bunda lupakan. Salah seorang ibu-ibu penjual bunga belajar buat bunga di rumah baca. Titip uang ke Bunda ya. Bun, Mama titip uang. Itu apa? Beli buku. Bunda tidak menerima uang. Kedua datang lagi. Ketiga mamanya datang. Tante, Bunda tidak menerima uang. Biar tante punya keseimbangan. Akhirnya tahu, kirim aja buku ke rumah baca lagi. Memang ternyata banyak sisi terutama di media sosial itu sangat penting ya. Iya. Kira-kira itu yang lain tadi kan ada nomor berapa tadi tuh? Nomor 3 ya? 1, 2, 3. Apa yang Bunda terangkan tadi literasi ya? Literasi tentang supaya dapat cuan. Ya literasi finansial. Literasi finansial mana ya? Ya, kan kita tuh literasi tuh baca tulis. Literasi dasar tuh ada 6. Literasi baca dasar. tulis. Numerasi yang berupa angka-angka. Finansial, cuan. Cuan. Digital, Digital. kewargaan. Kewargaan. Sosial nggak ada. Beda. Itu literasi yang harus kita pahami. Karena gimana? Kita harus tahu di 6 literasi dasar ini harus
kita kuatkan untuk anak-anak kita mulai dari dini. Bagaimana caranya? Yaitu rumah atau madrasah pertama itu adalah rumahnya orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada membaca, bagaimana anaknya akan membaca? Ini kayaknya banyak kena sepak gitu ini ya. Kalau orang tuanya kan gini, tadi literasi baca tulis. Orang tua tuh harus menjadi contoh. Nak bacalah, nak hafallah, nak murajaah. Itu sering kita dengar. Ya. Bagaimana anak akan sholat tepat waktu? Orang tuanya sibuk dengan nonton sinetron. Bagaimana sholat tepat waktu? Orang tuanya sibuk Gadget. Nah, jadi anak-anak tuh butuh tuntunan, contoh, bukan cuap-cuap kita. Literasi baca tulis, coba kita yang membacakan, kita yang mencontohkan, itu beda. Selanjutnya literasi numerasi, bagaimana berhubungan yaitu dengan angka-angka, simbol-simbol. Kalau susah kali anak awak mau baca, susah kali anak awak maituang, kita tidak pernah mempraktekkan, takut anak kita nanti tertabrak. Nah, zaman nenek-nenek awak dulu pai bali gulo ka kadai. Kan kayak gitu kan? Ya. Uang dikasih nenek 10.000, baliknya beli gula itu 8.000. Baliknya berarti 2.000 kita beli gula misalkan zaman dahulu. Tahu kita kan? Zaman sekarang tidak. Semua serba GoFood, semua itu anak tidak ada lagi. Ya. Setelah itu literasi sains. Oke. Bagaimana sains itu dibutuhkan dalam kehidupan sekarang? Contoh sederhana saja. Nak siram bunga. Kalau awak nyiram bunga itu kan subur tumbuh. Atau nak praktekkan zaman kita dulu. Dari kecang padi bisa tumbuh kecambah seperti toge. Ya. Zaman sekarang anak-anak nggak ada praktek lagi. Ya Dari kan? ubi bisa jadi tapai. Tapai, kan nggak ada. Itu kan bisa. Sains. Ya. Adanya raginya. Raginya. Kan itu belajar. Kami belajar itu di rumah baca. Ya, betul. Selanjutnya literasi digital, bagaimana pemanfaatan digital dengan baik. Itu perlu literasi finansial yang berhubungan dengan keuangan. Ibu-ibu yang tetangga kita, yang ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan bisa berpenghasilan. Setelah itu budaya dan kewargaan. Budaya dan kewargaan bagaimana contohnya? Ini mungkin contohnya simpel saja. Orang itu. Banyak ruang-ruangnya Ustaz. Gimana? Nanti ada yang stay di sini. Enggak. Oh, ada yang tinggal di sini. Kecuali makhluk-makhluk gaib aja. Seperti ini. Untuk contoh lebih mudah, kalau di kelas 3 SD itu zaman dulu tuh ada cara membuat layang-layang. Kalau membuat layang-layang tuh kan ku ambil bulu sebatang, ku raut dan ku timbang. Ya. Raut timbang berarti literasi ya. numerasi. Oke. Kan. Ya. Sebelum membuat layang-layang kita baca atau kita tonton video. Kita baca, kita membaca itulah udah literasi baca tulis. Oh iya. Nanti kalau awak promo kan hasil tuh digital. Oh ya, ke digital perginya ya. Ya. Kalau membuat layang-layang tuh, membuat layang-layang itu perlu ndak? Bisa nggak dengan baju lepis? Tidak. Dengan pembuktian sains, dengan apa? Dengan plastik. Dengan kertas minyak. Sains dong main. Iya benar. Masuklah literasi sains. Sains ya. Selanjutnya kita jual, masuk literasi finansial. Oh iya. Selanjutnya literasi digitalnya kita promosikan di platform digital. Oh iya. Kewargaan antara layang-layang orang di Minangkabau dengan
di Papua berbeda. Papua seperti Cendrawasih, sini layang-layang danguang, layang-layang maco, layang adat, berbeda kan? Beda. Itu kan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Iya. Masuk ke 6 literasi dengan cara yang mudah. Satu pola ya. Satu aja. Dari layang-layang. Contoh, kami di rumah baca anak nagari pernah membuat onde-onde. Kalau bahasa Indonesianya klepon. Nanti jangan salah. Onde-onde itu anak-anak kami tontonkan video. Ini caranya. Oke. Setelah itu, setelah membuat itu kan, bagaimana ini tepungnya? Ya. Tepungnya diukur, masuk numerasi. Ya. Untuk membuktikan sainnya, satu kompor hidup, satu kompor mati. Kompor hidup yang airnya sudah mendidih. Dimasukkan itu. Ya, ya, Dia ya. melambung. Ya. Ya kan? Ya. Melayang dia. Ya. Yang airnya dingin Nanti jadi terbenam bubur dia. ya kan? Nanti dia sama-sama Ah, jadi jadi walaupun sudah bubur. kita bulatkan, Jadi bubur dia kan? jadi bubur lagi. Nah, jadi sainnya nampak. Iya, 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 iya. Kalau dia sudah air panas, dia nanti bisa pisah ya. Ya. Jadi kalau dari awal kita rendam, Dingin, walaupun nggak kita ini kan nanti dia menyatu ya. Nah, jadi bubur. Ada finansialnya. Kita bisa buat di platform digital dijual. Antara onde-onde atau klepon orang Minang itu beda-beda. Ada yang pakai gula di dalamnya, ada gula di luarnya, ada yang pakai acara adat, ada yang tidak. Ada yang warna kuning, ada warna hijau. Jadi kita ajarkan ke anak-anak. Dan satu itu aja bisa untuk semua. Iya, iya, iya. Jadi dia juga ini ya mengasah banyak hal ya, yang pada berujung kepada mungkin kecerdasan ya Bun ya. Kreativitas, inovasi. inovasi, kecerdasan. Jadi termasuk juga kecerdasan emosional ini. iya, kesabaran juga. Kesabaran kan. Nanti kan sabar. Kalau tak sabar dia onde-onde tadi klepon apa bahasanya? Jadi bubur ya kan. Udah ini mau ini diangkat Jadi- aja lah ondel-ondelnya. Iya, jadi kan gini, sahabat rumah baca, sahabat Aspen mana saja berada. Jadi literasi itu tidak hanya membaca atau menulis. Literasi itu bagaimana kita memahami atau bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola dan menggunakan informasi secara bijak. Nah, jadi dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau baca-baca Bu, mending gua menjahit di rumah dapat uang. Kalau ibu-ibu kan butuhnya uangnya. Iya, iya, betul. Anak-anak butuhnya apa? Kita sesuaikan dengan kebutuhannya Iya, masing-masing. iya, iya, iya. Betul ya. Jadi sekarang kita sedang melakukan, kalau kita podcast ini kita sedang melakukan Memberikan informasi kepada masyarakat. ini juga bagian dari literasi. Bagian kan? literasi. Mencerdaskan, Iya. memberikan informasi, Informasi, iya. Edukasi dan memberikan pemahaman. Jadi ternyata kita sudah berliterasi Ini ya. udah digital nih, udah punya digital. podcast. Literasi apa tadi? Literasi. Pertama literasi baca tulis. Ini kalau podcast ini literasi digital. Iya. Kalau nanti ada yang pakai ini, itu sudah masuk dia di ini kan Bun, YouTube-nya pakai Muntes. Iya. Pengalaman Bunda, saya rumah baca Bunda belum monetize, tapi YouTube Bunda pribadi waktu pandemi itu monetize, dapat duit loh. monetize. Karena Bunda Itu sudah berhubungan literasi. dengan pembelajaran Literasi apa tadi Bun? finansial. Finansial. Jadi Iya. kan berhubungan dengan pembelajaran. Iya, Dan iya. tujuannya bagaimana anak bisa belajar. Saat pandemi nggak aktif lagi. Ya sekarang jangan juga lah Bun. Sekali-sekali nanti. Karena sudah kepala sekolah nanti diburung semua. Biar kami dong. Oke, Masya Allah, luar biasa nih Bun. Bun ini apa ya, keren. Jadi dari satu titik bisa untuk menggerakkan banyak hal, dan kita kembalikan kembali mungkin dari satu semangat. Saya lihat dari Bunda tadi itu cukup energik ya, karena memang orang-orang kita dahulu itu kan orang-orang yang energik ya kan. Nah dengan literasi ini, semangat Bunda ini, apalagi dengan buku-buku yang banyak ini, semoga orang-orang Minang ke depan juga banyak membaca, banyak menulis gitu ya Bun ya. Tokoh-tokoh bangsa kita yang dari Minangkabau ini adalah pemikir-pemikir bangsa. Kita tahu Bung Hatta, Sahril, Agus Salim, Hamka, Tan Malaka.
itu orang-orang pintar. Demi amin, kita harus meniru yang tokoh-tokoh bangsa. Ya. Baik Bun, ini cukup luar biasa nih Bun. Yang kita ambilkan informasinya adalah bagaimana kita tiru semangat dari Bunda. Walaupun beliau sebagai seorang kepala sekolah, trainer, juga juri banyak hal, tapi memang yang kita ambil satu sisi semangat untuk berbuat kebaikan dan menghidupkan literasi. Dan yang tadi kita tunggu-tunggu di awal pembicaraan, literasi. Bunda memang kita dengarkan, walaupun tadi diklaim Bunda agak suara agak ini ya. Boleh dong kita dibacakan puisinya. Dua lah, boleh dua? Lihat nanti. Silakan Bun. Suaranya gesrak ya. Aku, kamu, dan janji yang tak main-main. Aku mencintaimu. Bukan dengan kata yang bisa terbang di bawah angin, tapi dengan tekad yang menapak teguh, tak gentar, dan tak tergoyahkan. Aku tak pandai merangkai rayuan, tapi aku ahli menjaga komitmen. Bila aku pilih kamu, berarti aku sudah selesai dengan semua keraguan. Aku bukan pencinta yang suka berlindung di balik kata dan nanti. Aku datang dengan pasti, karena bagiku cinta sejati bukan tentang manis di awal, tetapi setia hingga akhir tak terganti. Jangan kau ragukan cintaku. Aku membangunkan engkau, aku memberi engkau apa-apa. Aku datang untuk menyadarkan orang. Ku buat istanaku untuk rumah bacaku. Aku tidak akan pindah. Aku tidak akan pernah mengubah cintaku untukmu, rumah bacaku. Aku datang untuk tinggal. Aku datang untuk tumbuh. Aku membuka hati, percaya, dan setia untuk rumah bacaku. Dikira buat abinya tadi. Beda ya. Dan kalimatnya tadi itu di awal tuh, aku mencintaimu. Oh, pikiran kita pendengar, wow, berarti ditujukan buat siapa nih? Oke, keren sekali. Itu tadi penulisnya siapa? Kita spontan aja. Mas spontan aja, ya Allah. Oke, satu aja Bun atau dua? Boleh dua? Satu aja. Satu aja Kapan datang ke sini? Kapan datang kita ke sini ya? Kalimat tadi itu, aku mencintaimu. Masya Allah. Kadang orang memahami puisi ini kan, kok cinta udah sama ini. Di situ kan berbagai macam, nggak harus ke seseorang. Dari puisi saya itu cintanya ke rumah baca dong. Dan tidak akan dialihkan ke lain hati. Kita juga bikin puisi lah nanti. Aku mencintaimu. Aspen. Inspiratif sekali. Bunda luar biasa, semangat yang Bunda ketengahkan dengan materi-materinya yang dahsyat. Sang kepala sekolah, kandidat doktor, semoga berkarir dan berkarya terus untuk kecerdasan dan lentera anak bangsa, sehingga Ranah Minang tetap kaya dengan literasi-literasinya. Karena memang kita orang yang berbudi halus itu sebenarnya literasinya itu kelas atas ya Bun ya. Raso di bawah naik, preso di bawah turun begitu ya. Maka Bapak Ibu sahabat setia Sisi Lain Aspen, tetaplah setia di channel ini karena kita akan terus menghadirkan orang-orang inspirasi, terutama kita minta 2 episode buat Bunda Sri ini ya, kadang dengan literasi yang sebenarnya banyak ingin kita kupas lagi. Ini yang pertama, karena kan ada puisi yang belum terbacakan. Oke Bun, kira-kira di penghujung ini apa sih closing statementnya Bun? Sahabat rumah baca di mana saja berada, rumah baca adalah
jalan sepi, namun jalan sepi itu akan membawa kita ke alam yang sangat indah. Ketahuilah, ini adalah amal jariah untuk kita. Mungkin kita hari ini berjalan sendiri. Tunggu, ayo bergerak, berbagi, berkolaborasi, dan berdanfa. Insya Allah nanti akan ada bunga-bunga yang bermekaran. Salam literasi. Wow, Masya Allah, dahsyat sekali. Bapak Ibu sahabat semuanya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain dan tentunya juga bermartabat ya. Mari kita menjadi manusia yang bergerak, yang berdampak, karena amal jariah itu akan lama adanya. Walau hari ini berjalan sepi dan sendiri, tapi akan ada bunga mekar pada waktunya, terutama taman-taman surga yang akan menunggu kita. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfami Adi. Saya Sri Kandayani Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.